Kembali lagi dengan Pasmopi tentunya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja. Saya ucapkan terima kasih dulu buat kalian yang sudah mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Semoga kalian diberikan kesehatan dan kelancaran di segala urusan. Dan kalian juga harus hati-hati jika main ke dalam hutan, karena di film kali ini menceritakan sebuah perjalanan dari dua pasang suami istri. Mereka berpetualang menggunakan kayak sampai ke dalam hutan. Akan tetapi, mereka memasuki daerah terlarang yang dihuni oleh suku pemangsa yang tentunya haus akan daging manusia. Lalu apakah mereka bisa keluar dari hutan tersebut? Okelah, kita simak saja alur ceritanya. Cerita berawal dari keindahan hutan di wilayah Asia. Namun keserakahan sering terjadi pada diri manusia yang membuat ekosistem dunia menjadi tak seimbang. Seperti halnya pada seorang pekerja yang sedang membuka lahan sampai ke dalam hutan. Lalu tiba-tiba pria yang bernama David melihat temannya yang sepertinya sedang terjadi sesuatu. Karena penasaran, ia pun mencoba untuk mengeceknya. Tommy! Sungguh tak disangka, David menemukan jari temannya yang sudah terpotong. Merasa ada yang tidak beres, David pun segera meninggalkan tempat itu. Betapa kagetnya David saat ia terjerat dengan jebakan Batman. Tiba-tiba David didatangi oleh suku kanibal yang siap untuk memangsanya. Kemudian kita beralih ke sebuah resort yang tak jauh dari hutan tadi. Lalu kita diperkenalkan kepada dua pasangan suami istri yang sedang berlibur. Pasangan pertama Richie dan Jasmine, lalu pasangan kedua adalah Ajay dan Maya. Saat sedang sarapan, Richie mengajak Ajay untuk berkayak di sungai esok hari. Sementara Jasmine dan Maya disuruh untuk shopping saja, karena itu sudah menjadi hobi wanita sejak nenek moyang. Akan tetapi, Jasmine merasa kesal karena perempuan juga bisa ikut berkayak sama seperti mereka. Dan pada akhirnya, semua akan berpetualang besok pagi. Kemudian Richie memberikan kabar gembira, bahwa ia baru saja menjual salah satu perusahaannya dan ingin merayakan bersama. Ia juga berniat untuk membayar semua biaya liburan kali ini. Terlihat Maya pun begitu senang mendengar kabar tersebut. Akan tetapi beda halnya dengan Ajay. Ia begitu kurang suka dengan niatan Richie. Saat dalam kamar, Ajay merasa dirinya dianggap tak mampu oleh Richie. Dan seperti yang kita tahu, bahwa sekarang Ajay bekerja di perusahaan ayahnya Maya. Lalu Maya mencoba untuk menenangkan suaminya yang sedang kesal itu. Terlebih Richie adalah sahabat Ajay sejak kecil. Say hi to Daddy for me. Di keesokan harinya, mereka bersiap untuk pergi berkayak. Di saat itu pula, seorang pemandu yang bernama Nick datang. Kemudian ia membagikan pelampung kepada mereka. Lalu Richie bercanda kepada Ajay bahwa perjalanan kali ini cukup mahal dan Richie akan menanggung semua biayanya. Celotehannya itu pun membuat Ajay kesal kepadanya. Alright, and your partner? Okay. The idea is to stay in the car. It's waterproof, floats if it falls out of it. AJ. Saat mengarungi sungai, Nick mulai bercerita bahwa ayah dan kakeknya pernah menjadi pemandu seperti dia di daerah ini. Akan tetapi, suatu hari kakeknya menghilang setelah bertemu dengan suku asli di hutan itu. Beberapa waktu kemudian mereka hanya menemukan barang-barang milik kakeknya. Yang lebih menyeramkan lagi, mereka juga menemukan kotoran manusia yang berisi tulang belulang. Hal ini membuat mereka berpikir kalau suku itu mungkin kanibal atau pemakan manusia. Para gadis jadi ketakutan mendengar cerita itu. Good stuff. Told you to go easy on that water. Di sisi lain, dua pemotor yang sedang menjelajah di sekitar hutan itu. Mereka pun berhenti di area terlarang. Lalu mereka membuat vlog singkat demi popularitasnya, bahwa mereka akan memaksa masuk ke area itu. Keduanya pun tak menghiraukan dengan keselamatan mereka. Melihat pacarnya sudah terpenggal,
Ia pun segera menjauhi tempat terlarang itu, karena mungkin saja penghuni hutan tersebut akan menyerangnya. Kemudian ia menemukan sebuah goa dan berniat untuk berlindung di sana. Saat di dalam goa, ia melihat darah yang masih terbilang baru. Wanita ini pun jelas sangat ketakutan. Kemudian ia membuat siaran langsung berharap ada yang menolongnya. If anybody sees this. Dan benar saja bahwa gua tersebut adalah tempat tinggal dari suku pemangsa. Kembali kepada Nick dan semuanya. Karena perjalanan masih jauh, mereka pun akhirnya berkemah dan melanjutkan esok hari. It's good to have a man who can. Sebelum mereka tertidur, Nick pun bercerita bahwa ada seorang penebang kayu yang diculik oleh suku misterius di sana. Suku tersebut tidak langsung membunuhnya. Mereka memotong korbannya sedikit demi sedikit agar dagingnya tetap segar. Heels have been cut all the way through. What's going on? Telling ghost stories again, is he? Ajay sedikit cemburu saat melihat istrinya sedang mengobrol bersama Nick. Ajay pun mengatakan bahwa apa yang diceritakan Nick hanya untuk menakut-nakuti saja. Ajay pun menyuruh Maya untuk segera tidur. Like, Night. night, AJ. Night, Jim Bob. Good night. Saat tengah malam, Jasmine yang kebelet karena makan seblak mencari sebuah rungkun untuk membuang caduknya. Ternyata Ajay diam-diam mengikuti Jasmine. Dan perlu diketahui bahwa mereka sebenarnya mempunyai hubungan sejak lama. Lalu Jasmine yang sudah kebelet memaksa Ajay untuk memberitahu semuanya tentang hubungan mereka. Akan tetapi, Ajay tentu menolaknya. Karena Richie adalah sahabat semenjak kecil. Ia pun tak mau jika harus menyakitinya. Ajay juga mengatakan bahwa ayah Maya akan segera pensiun dari perusahaannya. Dan kalau Ajay masih bersama Maya, ia bisa menggantikan posisi ayahnya. Mendengar pernyataan tersebut, Jasmine tentu marah karena Ajay lebih memilih teman dan perusahaannya daripada dirinya. Bahwa sebenarnya dengan petualangan kali ini, Jasmine berharap akan memberitahu tentang hubungan mereka dengan Ajay. It's the way they are for now, and then. Way they are. Jazz, where are you going? We're in the middle of the jungle. Dan ternyata, Maya dan Richie mendengar semua obrolan Ajay dan Jasmine. Sungguh kenyataan pahit bagi mereka. Di keesokan paginya, Nick kaget saat melihat kayak yang tiba-tiba menghilang. Di saat itu pula, Jasmine mengabarkan bahwa Richie pergi entah kemana. Mereka pun meyakini bahwa Richie telah pergi meninggalkan mereka. Ditambah lagi, semua barang-barang termasuk handphonenya terbawa olehnya. Hingga pada akhirnya, semua bergegas untuk menyusul Richie. When was the last time it was perfect? Do you remember? Shit, no way. Kemudian mereka sampai di area terlarang. Nick begitu gelisah dengan wilayah tersebut. Ia pun menyarankan untuk pulang saja dan melaporkannya kepada tim SAR. Akan tetapi Jasmine tentu menolaknya karena ia tak ingin pulang tanpa suaminya Richie. Ditambah lagi, Ajay yang tak percaya dengan cerita Nick memaksanya untuk masuk ke wilayah terlarang itu. Karena tak ada pilihan lagi, dengan terpaksa Nick pun akhirnya menuruti apa yang mereka mau. Dan benar saja, mereka menemukan kayak yang digunakan oleh Richie. Mereka pun beranggapan bahwa Richie pasti masuk ke dalam hutan. Kemudian Ajay memutuskan untuk mencari Richie. Keputusan itu membuat Nick khawatir, karena bisa saja sesuatu terjadi kepada mereka. Lalu Nick memberikan waktu 1 jam untuk mencari Richie. Sementara Nick akan menjaga kayak agar tak terbawa arus sungai. Richie? Sementara itu Nick yang sedang menunggu merasa ada yang memperhatikannya. Karena penasaran, ia pun masuk untuk mencari tahu. Nick kaget dengan apa yang ditemukannya. Terlebih saat ia melihat aksesoris yang bergelantungan. Nick pun menduga bahwa semua itu berasal dari para korban yang dilakukan oleh suku pemangsa. Kemudian ia dikagetkan lagi dengan kostum yang mirip dengan seragam kakek buyutnya. Went missing.
Hingga pada akhirnya, Nick tewas diserang oleh suku tersebut. Sementara itu, AJ dan yang lainnya sampai di sebuah goa yang tampak menyeramkan. Dengan rasa penasaran, mereka mencoba untuk mengeceknya. Untung saja, Richie dalam keadaan baik-baik saja. Ia pun meminta maaf telah meninggalkan perkemahan, karena semalam ia mengalami sakit perut dan berniat untuk pulang duluan. Padahal itu semua untuk menutupi sakit hati kepada Jasmine dan AJ. Lalu Jasmine menanyakan tas yang berisi handphone kepada Richie. Akan tetapi, Richie tak mengetahui dengan tas tersebut. Oh yeah, you weren't scared though, right? Guys, gotta go. You alright? Saat mereka menuju kayak, AJ bertanya kepada Richie, apakah kamu baik-baik saja dan kenapa semalam tiba-tiba menghilang begitu saja? Tentu Richie pun langsung marah. Padahal AJ sudah mempunyai istri secantik Maya dan perusahaan ayahnya. Akan tetapi, tetap saja AJ tidak pernah puas dengan semua itu. Lalu Richie menyerahkan ponselnya kepada AJ. Tentu saja, AJ langsung terkejut. Richie pasti sudah memeriksa ponselnya dan tahu soal perselingkuhannya dengan Jasmine. Saat mereka sampai, semuanya kaget karena Nick pasti sudah pergi meninggalkannya. AJ menemukan pisau yang tergeletak. Mereka pun sempat heran dengan penemuannya itu. Setelah mendayung beberapa saat, mereka menemukan kayak yang digunakan oleh Nick. Lalu AJ menemukan darah yang masih segar. Ia pun menduga bahwa telah terjadi sesuatu dengan Nick. What is it? Mereka meyakini bahwa suku kanibal yang dikatakan oleh Nick itu memang ada. Untung saja, mereka berhasil mengalahkan salah satu dari suku tersebut. Lalu mereka pun segera mengejar kayak yang terbawa arus sungai. Sementara itu, si kepala suku melihat temannya yang sedang sekarat, ia pun mencoba untuk mengakhiri penderitaannya. Lalu ia pun berniat untuk membalaskan dendam kepada kelompok AJ. Mereka pun kebingungan untuk keluar dari hutan tersebut. Karena hari sudah mulai gelap, mereka pun akhirnya terpaksa untuk beristirahat. Kemudian mereka sepakat untuk berjaga secara gantian sampai pagi tiba. So, let's two at a time, keep each other away. Saat yang lain tertidur, Maya menghampiri Richie yang sedang melamun. Di tengah obrolannya, Richie menceritakan bahwa ternyata Jasmine telah hamil setelah 3 tahun mereka menunggu kehadiran sang buah hati. Namun sayangnya, hasil tes menunjukkan bahwa bayi itu bukan anak Richie. Meskipun begitu, ia tetap mencintainya. That's what she wants. Kini giliran AJ untuk berjaga. Ia pun kesal karena nyamuk di hutan itu mengganggunya. Kemudian ia mencoba untuk luluran dengan lumpur yang ada. Sementara itu, anggota dari suku tersebut sedang mengatur strategi untuk bisa balas dendam terhadap kelompok AJ. AJ yang mengetahui keberadaannya, ia pun berkamuflase dengan lumpur tersebut. Setelah AJ sadar dari pingsannya, ia mencoba untuk kembali kepada teman-temannya. Namun tiba-tiba, AJ melihat bahwa Richie telah tertangkap. Ia pun berusaha untuk mendekatinya. Karena situasi yang berbahaya, AJ dengan berat hati mengungkapkan bahwa dirinya tak bisa menolong Richie. Akan tetapi, ia berjanji akan menyelamatkan Maya dan Jasmine. Di keesokan harinya, AJ menemukan Maya dan Jasmine. Kemudian AJ berbohong bahwa Richie telah pulang duluan untuk mencari bantuan.
Karena sebenarnya ia tak mau jika Jasmine mengetahui yang sebenarnya. Mereka pun akhirnya melanjutkan pelariannya. Untung saja, jebakan Batman itu hanya mengenai bahu Jasmine. Lalu Ajay dan Maya yang panik berusaha untuk menolongnya. I'm gonna come down. Saat Maya menolongnya, Jasmine meminta maaf karena telah mengkhianati Maya. Dan tentu saja, Maya yang sudah mengetahui semuanya itu pun memaafkannya. AJ! Setelah Jasmine berhasil diselamatkan, mereka pun melanjutkan pelariannya. Tiger! Setelah berjalan cukup jauh, perjuangan mereka pun akhirnya membuahkan hasil. Keadaan itu membuat semuanya sedikit lega, meskipun dengan satu kayak tanpa adanya dayung. Karena perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, membuat Maya dan Jasmine ketiduran. Sementara itu Ajay yang sudah muak dengan orang-orang suku itu berniat untuk menghabisinya. Kemudian Ajay membuat video tentang dirinya yang terjebak di hutan tempatnya para kanibal. Lalu ia memutar videonya dengan suara yang sangat keras. Semua itu hanya untuk mengecoh saja. Untung saja, Ajay berhasil mengalahkan salah satu dari suku tersebut. Lalu mereka pun segera meninggalkan hutan terlarang itu. Akan tetapi, para suku pemangsa malah bertambah banyak. Maya pun menyuruh Ajay untuk segera naik ke kayak saja. Karena melawan suku tersebut sama saja dengan cari mati. Ajay teringat kepada Richie yang telah tewas duluan. Ia pun merasa bersalah karena telah meninggalkannya. Alhasil, ia pun akan balas dendam meskipun kematian sudah di depan mata. Sementara Maya dan Jasmine tak bisa berbuat apa-apa terhadap Ajay. Setelah Ajay tewas dirujak oleh suku kanibal, Maya menemukan sebuah tebing yang mengarah keluar dari area terlarang itu. Untung saja, Maya dan Jasmine berhasil naik setelah menjadi Spider-Man dadakan. Dan mereka pun akhirnya bertemu dengan warga setempat yang melintas. Terima kasih buat kalian yang sudah meluangkan waktu sampai di akhir video. Jika kalian suka dengan film kali ini, seperti biasa silahkan klik tombol subscribe agar tak ketinggalan dari film menarik lainnya. Saya izin pamit, sekian dan terima kasih.